Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai dasar-dasar Python. Materi yang akan kita bahas yaitu ada flowchart serta contoh soalnya, kemudian ada tipe data dalam Python, operator dalam Python, jenis-jenis looping, dan pembahasan soal. Yang pertama, flowchart. Apa itu flowchart? Flowchart merupakan diagram alir yang digunakan untuk memvisualisasikan alur kerja atau proses secara langkah demi langkah. Setiap langkah dalam proses digambarkan menggunakan simbol-simbol tertentu yang dihubungkan dengan panah, menunjukkan urutan atau arah dari langkah-langkah tersebut. Selanjutnya, simbol dalam flowchart. Simbol dalam flowchart ini dibagi menjadi 3 bagian. Bagian yang pertama yaitu flow direction symbols. Flow direction symbols dibagi lagi menjadi 4 simbol. Simbol yang pertama yaitu arus atau flow, yaitu menyatakan jalannya arus suatu proses. Simbol yang kedua yaitu communication link, yaitu menyatakan transmisi data dari satu lokasi ke lokasi lain. Simbol yang ketiga yaitu connector, yaitu menyatakan sambungan dari proses ke proses lainnya dalam halaman yang sama. Dan simbol yang keempat yaitu offline connector, yaitu menyatakan sambungan dari proses ke proses lainnya dalam halaman yang berbeda. Bagian yang kedua yaitu processing symbols. Dibagi lagi menjadi 4 simbol. Simbol yang pertama yaitu terminal, yaitu menyatakan permulaan atau akhir dari suatu program. Yang kedua, king operation, yaitu menyatakan segala jenis operasi yang diproses dengan menggunakan suatu mesin yang mempunyai keyboard. Simbol yang ketiga yaitu offline storage, yaitu menyatakan bahwa data dalam simbol ini akan disimpan ke dalam media tertentu. Dan yang simbol keempat yaitu manual input, yaitu untuk memasukkan data secara manual dengan menggunakan online keyboard. Kemudian, bagian yang ketiga yaitu symbols. Untuk yang pertama yaitu simbol input atau output, yaitu menyatakan proses input atau output tanpa tergantung jenis peralatannya. Simbol yang kedua yaitu punch card, yaitu menyatakan input berasal dari kartu atau output ditulis ke kartu. Selanjutnya, terdapat simbol magnetic tape, yaitu menyatakan input berasal dari pita magnetis atau output disimpan ke pita magnetis. Selanjutnya, ada simbol disk storage, yaitu menyatakan input berasal dari disk atau output disimpan ke disk. Selanjutnya, ada simbol dokumen, yaitu mencetak keluaran dalam bentuk dokumen atau melalui printer. Selanjutnya, ada simbol display, yaitu mencetak keluaran dalam layar monitor. Dan yang terakhir, ada simbol decision, yaitu menyatakan dua kemungkinan jawaban antara ya atau tidak. Selanjutnya, kita akan mengerjakan contoh soal. Contoh soalnya yaitu, aturan kelulusan siswa pada mata kuliah pemrograman dasar diterapkan sebagai berikut. Jika nilai ujian tengah semester atau UTS lebih besar dari 70, maka siswa dinyatakan lulus dan nilai akhir sama dengan nilai UTS. Jika nilai UTS kurang atau sama dengan 70, maka siswa dinyatakan lulus apabila nilai akhir lebih besar atau sama dengan 60, di mana nilai akhir sama dengan nilai UTS dikali 40% ditambah nilai UAS kali 60%. Buatlah flowchart serta pseudocode pada Python untuk menyelesaikan masalah tersebut apabila output yang diinginkan adalah NIM, nama siswa, nilai akhir, dan status kelulusan. Pertama, kita akan membuat flowchart-nya terlebih dahulu. Di sini, kita buat terlebih dahulu simbol terminal untuk memulai program ini. Selanjutnya, kita buat simbol input yang berisikan NIM, nama siswa, nilai UTS, dan nilai UAS. Selanjutnya, kita akan membuat simbol decision. Di sini, jika nilai UTS lebih besar dari 70, maka nilai akhir sama dengan nilai UTS. Maka siswa akan dinyatakan lulus. Namun, jika tidak, maka siswa baru akan dinyatakan lulus jika nilai akhirnya itu lebih besar dari sama dengan 60. Namun, jika nilai akhir siswa itu tidak lebih besar dari sama dengan 60, maka siswa dinyatakan tidak lulus. Selanjutnya, kita akan membuat simbol output yang berisikan NIM, nama siswa, nilai akhir, dan status kelulusan. Selanjutnya, kita akan membuat simbol terminal untuk mengakhiri program ini. Selanjutnya, kita akan membuat pseudocode pada Python. Di sini, kita akan membuat variabel NIM. Di dalam variabel NIM ini, kita akan menggunakan fungsi input. Maksudnya adalah, kita menggunakan fungsi input masukkan NIM agar setiap kali kode ini dijalankan,
maka akan muncul pesan masukkan NIM. Kemudian, hasil input dari masukan NIM ini akan tersimpan ke dalam variabel NIM. Begitu pula hal yang sama pada variabel nama siswa, variabel nilai UTS, dan variabel nilai UAS. Selanjutnya, kita akan menuliskan persyaratan if-else. Di sini kita akan menuliskan persyaratan jika nilai UTS lebih besar dari 70, dengan sintaksnya yaitu if nilai UTS lebih besar dari 70, maka nilai akhir sama dengan nilai UTS. Dan siswa tersebut akan dinyatakan lulus. Di sini kita membuat variabel status kelulusan sama dengan lulus. Namun, jika nilai siswa tersebut tidak lebih besar dari 70, maka nilai akhir sama dengan nilai UTS dikalikan dengan 40% ditambah nilai UAS dikalikan dengan 60%. Jadi, siswa baru akan lulus jika nilai akhirnya itu lebih besar dari sama dengan 60. Namun jika tidak, maka siswa tersebut akan dinyatakan tidak lulus. Selanjutnya, kita akan menggunakan fungsi print untuk memperlihatkan outputnya. Di sini, kita akan mencoba beberapa inputnya. Yang pertama, kita akan mencoba ketika inputnya itu NIM 158391110, nama siswanya Miska Alan, nilai UTS-nya 71, dan nilai UAS-nya 80. Di sini terlihat bahwa outputnya itu juga keluar NIM dan nama siswa sesuai dengan inputnya tadi, kemudian nilai akhirnya itu 71. Hal ini dikarenakan nilai UTS-nya itu 71 itu sudah lebih besar dari persyaratan awalnya yaitu 70. Maka, siswa dengan nama Miska Alan itu dinyatakan lulus. Selanjutnya, terdapat nama siswa Budi Sanjaya dengan nilai UTS-nya itu 69 dan nilai UAS-nya itu 59. Di sini, karena nilai UTS dari Budi Sanjaya itu kurang dari 70, maka kita akan menggunakan nilai akhirnya. Di sini terlihat bahwa nilai akhir dari Budi Sanjaya yaitu 63. Karena 63 ini lebih besar dari sama dengan 60, maka Budi Sanjaya dinyatakan lulus. Selanjutnya, dengan nama siswa Rania Putri, nilai UTS-nya yaitu 57 dan nilai UAS-nya yaitu 45. Di sini terlihat karena nilai UTS Rania Putri itu kurang dari sama dengan 70, maka Rania Putri itu akan dinyatakan lulus dengan menggunakan nilai akhirnya jika nilai akhirnya itu lebih besar dari sama dengan 60. Di sini terlihat bahwa nilai akhirnya yaitu 49,8. Karena kurang dari 60, maka Rania Putri dinyatakan tidak lulus. Selanjutnya, tipe data pada Python. Tipe data pada Python merupakan suatu media atau memori pada komputer yang digunakan untuk menampung informasi. Di sini terdapat beberapa tipe data pada Python. Yang pertama yaitu Boolean. Contohnya yaitu true or false. Penjelasannya, Boolean true bernilai 1 dan false bernilai 0. Tipe data selanjutnya yaitu string. String menyatakan kata atau kalimat yang ditandai dengan tanda kutip 2 atau tanda kutip 1. String dapat berupa kumpulan huruf atau karakter khusus lainnya. Contohnya sebagai berikut. Tipe data selanjutnya yaitu integer. Integer menyatakan bilangan bulat. Contohnya sebagai berikut. Tipe data selanjutnya yaitu float. Float menyatakan bilangan desimal dan ditulis menggunakan titik. Contohnya sebagai berikut. Kemudian, untuk tipe data selanjutnya yaitu list. List merupakan data untaian yang menyimpan berbagai tipe data dan isinya dapat diubah seiring berjalannya waktu. Penulisan list menggunakan tanda siku dan setiap data dipisahkan dengan tanda koma. Contohnya yaitu sebagai berikut. Untuk tipe data selanjutnya yaitu tuple. Tuple merupakan data untaian yang menyimpan berbagai tipe data tetapi tidak bisa diubah setelah didefinisikan. Penulisan tuple menggunakan tanda buka kurung tutup kurung dan setiap data dipisahkan dengan tanda koma. Contohnya yaitu sebagai berikut. Kemudian tipe data dictionary merupakan data untaian yang menyimpan berbagai tipe data berupa pasangan petunjuk dan nilai. Dengan contoh sebagai berikut. Selanjutnya, operator pada Python. Yang pertama, operator aritmatika berfungsi untuk mengoperasikan dua bilangan atau lebih. Di sini terdapat beberapa jenis operator pada operator aritmatika dengan fungsi yaitu sebagai untuk penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, sisa bagi atau modulus,
pangkat, dan pembagian bulat. Kemudian, operator penugasan berfungsi untuk memberikan atau memodifikasi nilai ke dalam sebuah variabel. Di sini untuk operatornya hampir sama dengan operator aritmatika, hanya saja ditambahkan simbol sama dengan setelahnya. Selanjutnya yaitu operator logika. Operator logika dibagi menjadi dua. Yang pertama, operator AND. Operator AND akan menghasilkan output false jika salah satu dari variabel tidak sesuai dengan kriteria, dan true jika seluruh variabel memenuhi kriteria. Di sini kita akan melakukan beberapa pengujian. Pengujian yang pertama yaitu A kurang dari X, and B lebih besar dari Y. Di sini kita bisa melihat bahwa A itu tidak kurang dari X, melainkan A lebih besar dari X. Sehingga ini bernilai false. Kemudian kita akan melihat apakah B lebih besar dari Y. Ternyata B itu tidak lebih besar dari Y, melainkan B kurang dari Y. Karena keduanya ini bernilai false, maka hasil akhirnya yaitu false. Selanjutnya, A lebih besar dari X, and B lebih besar dari Y. Di sini memang benar bahwa A lebih besar dari X, sehingga bernilai true. Akan tetapi, B itu tidak lebih besar dari Y, sehingga bernilai false. Karena salah satunya itu bernilai false, maka hasil akhirnya yaitu false. Selanjutnya, A lebih besar dari B, and Y lebih besar dari X. Di sini benar bahwa A lebih besar dari B, maka bernilai true. Dan Y itu benar lebih besar dari X, maka juga bernilai true. Karena keduanya bernilai true, maka hasil akhirnya yaitu true. Kemudian untuk operator logika selanjutnya yaitu adalah OR. Operator OR akan menghasilkan output false jika semua variabel tidak sesuai dengan kriteria, dan true jika minimal salah satu variabel memenuhi kriteria. Di sini kita akan melakukan pengujian A kurang dari X or B lebih besar dari Y. A itu tidak kurang dari X, melainkan lebih besar dari X, sehingga bernilai false. Kemudian B itu lebih besar dari Y. Ini salah, karena seharusnya B kurang dari Y, sehingga false juga. Karena keduanya bernilai false, maka hasil akhirnya bernilai false. Selanjutnya, A lebih besar dari X, or B lebih besar dari Y. Di sini kita lihat bahwa A benar lebih besar dari X, maka bernilai true. Kemudian, B itu seharusnya kurang dari Y, sehingga bernilai false. True bertemu dengan false, karena salah satunya itu bernilai true, maka hasil akhirnya yaitu true. Selanjutnya, A lebih besar dari B, or Y lebih besar dari X. Karena di sini A benar lebih besar dari B, maka bernilai true, dan Y benar lebih besar dari X, maka bernilai true. Karena keduanya bernilai true, dan memenuhi persyaratan minimal salah satu variabel itu bernilai true, maka hasil akhirnya yaitu true. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai jenis-jenis looping. Jenis looping yang pertama yaitu if-else. If-else merupakan sebuah konsep untuk mengevaluasi apakah benar atau salah. Setelahnya, program akan menjalankan blok kode yang sesuai berdasarkan evaluasi tersebut. If digunakan untuk membuat pernyataan kondisional. Jika hasilnya true, maka blok kode di bawah if akan dijalankan. Jika false, maka blok kode di bawah if akan dilewatkan. Kemudian, else digunakan untuk menangkap seluruh kasus yang tidak memenuhi if. Blok kode di bawah else hanya berjalan jika if sebelumnya menghasilkan false. Kemudian, elif digunakan untuk menambahkan kondisi tambahan setelah if. Dengan menggunakan elif, kita dapat memiliki sejumlah kondisi yang akan diperiksa secara berurutan. Contoh sintaksnya yaitu, di sini kita bisa menuliskan variabel A dan B. Di sini A bernilai 5 dan B bernilai 7. Kemudian di sini kita akan menggunakan if else. Di sini kita akan menguji apakah A itu lebih besar dari B. If A lebih besar dari B, maka akan keluar output benar bahwa A lebih besar dari B. Namun, jika A tidak lebih besar dari B, maka akan keluar output berupa salah, A itu harusnya lebih kecil dari B. Kemudian di sini keluar outputnya yaitu salah, A itu harusnya lebih kecil dari B. Kemudian untuk contoh selanjutnya yaitu di sini kita akan mendefinisikan variabel nilai UTS bernilai 85. Kemudian di sini kita akan menggunakan if elif. Di sini kita akan menguji terlebih dahulu apakah nilai UTS-nya lebih besar dari sama dengan 80. Jika ya, maka kategorinya yaitu adalah A. Kemudian
elif nilai UTS lebih besar dari sama dengan 75, kategorinya yaitu B. Elif nilai UTS lebih besar dari sama dengan 70, kategorinya C. Elif nilai UTS lebih besar dari sama dengan 60, kategorinya D. Namun jika tidak termasuk ke dalam itu semuanya, maka kategorinya sama dengan F. Di sini keluar output bahwa nilai UTS-nya itu sama dengan 65, kategorinya termasuk A. Karena nilai UTS 85 itu lebih besar dari sama dengan 80. Kemudian, untuk looping selanjutnya yaitu looping for. For berfungsi untuk mengulangi item dari urutan apapun seperti list atau string. Contohnya, for angka in range 1,6 print angka. Variabel angka akan mengambil nilai dari urutan angka yang dihasilkan oleh range 1 per 1. Karena di sini nilai range-nya 1,6, maka akan menghasilkan urutan angka dari 1 hingga 5. Ini dikarenakan pada Python, fungsi range akan menghasilkan angka dari start hingga stop min 1. Karena startnya itu bernilai 1 dan stopnya itu bernilai 6, maka start hingga stop min 1 yaitu 1 hingga 6 min 1 yaitu 5. Oleh karena itu, output yang keluar yaitu 1, 2, 3, 4, dan 5. Kemudian, untuk looping selanjutnya yaitu while. While berfungsi untuk mengeksekusi statement berkali-kali selama kondisi bernilai benar atau true. Di sini kita memiliki contoh variabel angka bernilai 1. Kemudian kita tulis while angka kurang dari sama dengan 5, print angka plus sama dengan 1. Di sini maksudnya adalah apabila variabel angka itu benar kurang dari sama dengan 5, maka output yang keluar yaitu variabel angka selanjutnya ditambahkan dengan 1 hingga batas akhirnya yaitu 5. Di sini output yang keluar yaitu 1, 2, 3, 4, dan 5. Di sini kita memiliki contoh soal, buatlah fungsi Python bernama klasifikasi underscore bilangan yang menerima satu argumen, yaitu sebuah bilangan bulat. Fungsi ini harus mengembalikan kategori bilangan tersebut berdasarkan aturan berikut. Jika bilangan adalah positif dan ganjil, maka kategorinya adalah positif ganjil. Jika bilangan adalah positif dan genap, maka kategorinya adalah positif genap. Jika bilangan adalah negatif, maka kategorinya adalah negatif. Jika bilangan adalah 0, maka kategorinya adalah 0. Di sini, kita akan mendefinisikan fungsi klasifikasi bilangan terlebih dahulu, yang menerima satu parameter yang kita misalkan dengan n. Kemudian, kita akan melakukan beberapa persyaratan. Untuk persyaratan yang pertama yaitu, jika bilangan adalah positif dan ganjil, maka kategorinya adalah positif ganjil. Di sini kita tuliskan if n lebih besar dari 0, n modulo 2 itu tidak sama dengan 0. Ini maksudnya adalah jika bilangan adalah positif, yaitu n lebih besar dari 0, dan n merupakan bilangan ganjil, di mana kalau bilangan ganjil adalah bilangan yang tidak habis dibagi dengan 2, maka kita tuliskan n modulo 2 itu tidak sama dengan 0. Maka kategorinya adalah positif ganjil. Di sini kita membuat variabel kategori sama dengan positif ganjil. Selanjutnya persyaratan yang kedua yaitu, jika bilangan adalah positif dan genap, maka kategorinya adalah positif genap. Di sini kita tuliskan sintaksnya yaitu elif n lebih besar dari 0, yaitu bilangan adalah positif, dan n modulo 2 itu sama dengan 0, untuk menunjukkan bahwa bilangan tersebut adalah genap, di mana kalau bilangan genap merupakan bilangan yang habis ketika dibagi 2. Maka kategorinya adalah positif genap. Kemudian untuk persyaratan selanjutnya yaitu, jika bilangan adalah negatif, maka kategorinya adalah negatif. Di sini kita tuliskan sintaksnya, elif n kurang dari 0, maksudnya adalah, jika bilangan tersebut bernilai negatif, karena bernilai negatif itu kurang dari 0, maka kategorinya sama dengan negatif. Kemudian, jika bilangan adalah 0, maka kategorinya adalah 0. Di sini kita tulis else, berarti tidak mencakup dari persyaratan yang sebelumnya, maka kategorinya sama dengan 0. Kemudian di sini kita akan mengembalikan variabel kategori dengan menggunakan return. Kemudian di sini kita akan membuat variabel bilangan, di mana di dalam variabel bilangan ini nantinya kita dapat memasukkan sebuah bilangan. Kemudian kita akan membuat variabel hasil klasifikasi yang akan menyimpan
nilai bilangan yang sebelumnya telah kita masukkan ketika kode nantinya dijalankan. Di sini kita telah melakukan beberapa uji coba. Uji coba yang pertama yaitu bilangan yang dimasukkan adalah 9, yaitu outputnya adalah bilangan 9 merupakan positif ganjil. Kemudian bilangan yang dimasukkan adalah -1. Jadi bilangan -1 merupakan negatif. Kemudian bilangan yang dimasukkan adalah 100.002. Jadi bilangan 100.002 merupakan positif genap. Kemudian untuk contoh soal selanjutnya yaitu berikan contoh kode yang tepat untuk kasus berikut. Jika banyak pembelian kurang dari 500, tidak ada diskon yang diberikan. Jika banyak pembelian lebih besar dari atau sama dengan 1000, tetapi harga produk kurang dari 10.000, maka diberikan diskon sebesar 10%. Jika banyak pembelian lebih besar dari atau sama dengan 1000, dan harga produk lebih besar dari atau sama dengan 10.000, maka diberikan diskon sebesar 20%. Di sini, kita akan mendefinisikan terlebih dahulu fungsi yang kita namakan dengan hitung underscore total underscore harga yang menerima dua parameter, yaitu banyak pembelian dan harga produk. Di sini juga kita tuliskan variabel total harga, yaitu banyak pembelian dikalikan dengan harga produk. Selanjutnya, kita akan menginisialisasikan diskonnya yang bernilai 0. Kemudian kita akan menuliskan beberapa persyaratan. Persyaratan yang pertama adalah jika banyak pembelian kurang dari 500, maka tidak ada diskon yang diberikan. Di sini kita tuliskan if banyak pembelian kurang dari 500, diskon sama dengan 0. Kemudian untuk persyaratan yang kedua, jika banyak pembelian lebih besar dari atau sama dengan 1000, tetapi harga produk kurang dari 10.000, maka diberikan diskon sebesar 10%. Di sini kita tuliskan elif banyak pembelian lebih dari sama dengan 1000 and harga produk kurang dari 10.000, diskon sama dengan 10% atau 0,1. Kemudian kita tuliskan elif banyak pembelian lebih besar dari sama dengan 1000 and harga produk lebih besar dari sama dengan 10.000. Maka diskonnya yaitu 20% atau 0,2. Kemudian di sini kita akan menuliskan variabel total underscore harga underscore setelah underscore diskon sama dengan total harga dikurangi dengan total harga dikalikan dengan diskon. Kemudian kita akan mengembalikan nilai total harga setelah diskon dan juga variabel diskonnya. Kemudian di sini kita akan membuat variabel banyak pembelian dan variabel harga produk yang di dalamnya berisikan fungsi input, yang dimana ketika kode ini nanti dijalankan, maka kita dapat memasukkan banyak pembelian dan dapat memasukkan harga produknya. Kemudian di sini kita akan membuat variabel total harga dan diskon, yaitu kita akan memanggil kembali fungsi hitung total harga. Kemudian di sini kita akan menampilkan hasilnya dengan menggunakan fungsi print. Di sini bisa kita lihat beberapa pengujian yang telah kita coba. Untuk yang pertama yaitu apabila pembeliannya yaitu sebanyak 499 produk dengan harga produk yang kita beli yaitu 90.000, maka tidak terdapat diskon. Selanjutnya, apabila banyak pembeliannya yaitu 2.000 produk dan harga produk yang kita beli yaitu 5.000, maka kita akan mendapatkan diskon sebesar 10%. Kemudian, apabila banyak pembeliannya yaitu 50.000 produk dan harga produk yang kita beli yaitu 50.000, maka kita akan mendapatkan diskon sebesar 20%. Sekian dari Stat Edu kali ini. Terima kasih.